Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas biografi Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahumullahu taala. Siapa sih Imam Syafi'i itu? Yang mana mayoritas di Indonesia kita memakai madhab Syafi'i. Mudah-mudahan dengan kita mengetahui biografi Imam Syafi'i, kita dapat meniru daripada perjalanan beliau sehingga beliau menjadi salah satu pendiri madhab yang masyhur, sehingga banyak madhabnya dipakai bukan hanya di Indonesia saja. Al-Imam Syafi'i huwa Muhammad Ibnu Idris Asy-Syafi'i Al-Mutallabi. Imam Syafi'i adalah nama aslinya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i Al-Mutallabi. Yaltaqi fi nasabihi ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi jaddihi Abdi Manaf. Bersambung dalam nasabnya Imam Syafi'i, bersambung kepada siapa? Kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi jaddihi, yakni pada kakek yang bernama Abdi Manaf. Wulida bi Ghazzati, dilahirkan Imam Syafi'i di Ghazzah sanata mi'atin wa khamsin lil hijrah, yakni pada tahun 150 Hijriah. Wa humila ila Makkah, dan dibawa Imam Syafi'i ke Mekkah. Wa talaba al-ilma ala syaikhihi al-Imam Khalid ibni Muslim al-Janzi, mufti Mekkah. Dan Imam Syafi'i menuntut ilmu kepada gurunya yang bernama Imam Khalid bin Muslim al-Janzi, mufti Mekkah. Wal Fudail bin Iyad, dan juga menuntut ilmu kepada Fudail bin Iyad. Wa Sufyan bin Uyainah, dan kepada Sufyan bin Uyainah. Wa ghairihim, dan selain mereka. Jadi ini salah satu guru-gurunya Imam Syafi'i. Summa rohala ilal Madinah, kemudian Imam Syafi'i berangkat hijrah kembali kemana? Ilal Madinah, ke kota Madinah. Wa umruhu, dan umurnya Imam Syafi'i isnata asyrata sanatan. Pada waktu ia berangkat ke Madinah, umurnya itu 12 tahun. Wa hafizu al-Muwatta, dan Imam Syafi'i telah menghafal kitab al-Muwatta kullahu, semuanya isi daripada Muwatta dihafal oleh Imam Syafi'i. Fi tis'ah ayam, pada waktu yang sangat singkat, yakni 9 hari, Imam Syafi'i itu bisa menghafal Muwatta seluruhnya. Muhayyi'an nafsahu limulazamatil Imam Malik, untuk apa sih Imam Syafi'i menghafal kitab Muwatta seluruhnya pada waktu hanya 9 hari? Muhayyi'an, halnya untuk mempersiapkan dirinya dalam menetap atau tinggal nginep di rumah Imam Malik. Summa akhadha anil Imam Malik, kemudian mengambil dari Imam Malik, mengambil ilmu-ilmu, mempelajari ilmu-ilmu, hatta sara a'lamatul bihi, sampai Imam Syafi'i menjadi murid yang paling alim di antara murid-murid Imam Malik yang lainnya. Wa akhadha an ahlil Madinah wa Makkah, dan Imam Syafi'i juga mengambil dari ahlil Madinah, ini ahlul ilmi, orang Madinah, dan Mekkah. Wa ta'ahala lil fatwa, dan Imam Syafi'i pun memenuhi syarat lil fatwa, untuk memberikan fatwa. Wa huwa fil khamisati asyara, dan itu pada umur
15 tahun min umrihi. Nah, jadi umur 15 tahun Imam Syafi'i sudah berhak mengeluarkan fatwa, sudah memenuhi syarat dalam memberikan fatwa. Ma'rifatihi bi asy'aril araf wa ulumil lughah. Nah, bersamaan dengan itu Imam Syafi'i juga mengetahui tentang syair-syair Arab dan ilmu-ilmu bahasa. Hatta sehingga innal asmu'i sampai-sampai Imam Asmu'i, siapa Imam Asmu'i? Imam Asmu'i adalah rawiyatu asy'aril Arab, perawi syair-syair Arab, istifada minhu wa akhadha anhu asy'ara qabilati Bani Hudail. Sampai-sampai Imam Asmu'i itu mengambil faidah dari Imam Syafi'i, yakni tentang syair-syair kabilah Bani Hudail. Summa rohala ilal Yaman. Kemudian Imam Syafi'i pergi lagi kemana? Ke Yaman. Wa akhadha an Mutarrib ibni Mazin, mengambil ilmu dari Mutarrib bin Mazin. Wa Hisham bin Yusuf, dan Hisham bin Yusuf Al-Qadi. Wa Amr bin Abi Salmah. Wa Yahya ibni Hasan. Summa rohala ilal Iraq. Kemudian Imam Syafi'i setelah dari Yaman, beliau pergi kembali ke Irak. Wa akhadha an Waqi ibni Jarrah. Kemudian mengambil ilmu, mempelajari ilmu kepada gurunya yang bernama Imam Waqi bin Jarrah. Wa Muhammad bin Hasan al-Syaibani, dan mengambil ilmu dari gurunya Muhammad bin Hasan al-Syaibani, faqihul Iraq, yang mana Muhammad bin Hasan al-Syaibani merupakan faqihul Iraq, ahli fikih dari Irak. Muhammad bin Usamah, dan juga mengambil ilmu dari Hamad bin Usamah. Nah, guru-gurunya Imam Syafi'i semua ini. Wa Ayub bin Suwaid ar-Ramli, wa Abdul Wahhab bin Abdul Majid, wa Ismail bin Ulayyah, wa allafa kitabahu. Lalu Imam Syafi'i mulai menyusun kitabnya yang bernama Al-Hujjah. Wa jama'a fihi madhhabahul qadim, dan Imam Syafi'i mengumpulkan di dalam kitabnya Al-Hujjah itu akan madhabnya yang qadim, madhabul qadim. Wa akhadha anil Imam Asy-Syafi'i, dan telah mengambil dari Imam Syafi'i, telah mempelajari dari Imam Syafi'i madhabahu, mempelajari madhab-madhab Imam Syafi'i. Siapa? A'immatun kibarun, para a'immah, pembesar-pembesar. Seperti siapa? Kal Imam Ahmad wal Imam Abi Thawr. Seperti Imam Ahmad, Imam Abi Thawr belajar kepada Imam Syafi'i. Summa tawajjah ila Misra. Kemudian Al-Imam Syafi'i beranjak menuju ke Mesir. Wa taghayyar ijtihaduhu fi katsirin minal masail, dan berubah ijtihadnya Imam Syafi'i pada kebanyakan minal masail, dari permasalahan-permasalahan. Faraja'a an aqwalihil qadimah, lalu beliau kembali dari perkataan-perkataan yang qadim. Wa assasa madhhabahul jadid, dan kemudian Imam Syafi'i mendirikan madhabnya, ya madhab jadid. Wa amla kitabahu al-um, lalu Imam Syafi'i menyusun kitab yang bernama al-um. Wa sannafa kadzalika risalah, dan begitu juga Imam Syafi'i menyusun kitab, mengarang kitab yang bernama kitab ar-risalah fi usulil fiqhi, yakni dalam fan usul fikih. Wa kana bihadhihi risalah muassisa ilmi usulil fiqhi wa fatiha maghaliqihi, dan setelah Imam Syafi'i menyusun kitab Ar-Risalah, kitab Risalah inilah
yang menjadikan Imam Syafi'i sebagai pendiri ilmu usul fikih. Bahkan beliau sebagai pembuka dari kunci-kuncinya ilmu usul fikih. Wa yu'tabarul Imam Syafi'i mujaddidul mi'ati saniyah al-qarni sani. Dan Imam Syafi'i itu dianggap sebagai mujaddid, pembaharu abad kedua. Kenapa Imam Syafi'i dianggap sebagai pembaharu? Pelopor lah gitu pada abad kedua. Li'annahu jama'a baina ulumil hadis wa ahli ra'yi. Karena Imam Syafi'i itu menggabungkan antara ilmu-ilmu hadis dan ahli ra'yi. Wa arsa qawaida ilmi usulil fiqhi. Dan begitu juga Imam Syafi'i mengukuhkan kaidah-kaidah, mendirikan kaidah-kaidah ilmu usul fikih, idhofatan ila ittila ihil wasi alal hadis wa riwayatihi wa rijalihi, dan sebagai sandaran kepada pengetahuannya yang sangat luas atas ilmu hadis dan riwayat ilmu hadis dan rijal hadisnya. Dia mengetahui riwayat-riwayatnya, ya, mengetahui ilmu-ilmu rijal hadisnya sumbernya dari siapa. Nah, riwayat dan diroyah dia tahu semua. Wal Quran wa ulumihi, dan begitu juga Al-Quran dan ilmu-ilmu Al-Quran. Wa tarikh wa syi'ril wal adabi wal lughah. Dan Imam Syafi'i mengetahui ilmu sejarah, syair, adab dan bahasa. Wara'ahu wa taqwahu wa zuhdu fid dunya. Dan Imam Syafi'i juga terkenal dengan waroknya, ketakwaannya, zuhudnya dalam dunia. Wa tuwfiya rahimahumullah, dan Imam Syafi'i wafat dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala di mana? Bil Qahirah, di Qahirah, sanata mi'ataini wa arba'ah lil hijrah, yakni pada tahun 204 Hijriah. Jadi Imam Syafi'i lahir tahun 150 Hijrah dan wafat pada tahun 205 Hijrah. Nah, itu berarti Imam Syafi'i berumur 54 tahun. Namun Imam Syafi'i sudah menjadi mujaddidul mi'ah asaniyah. Luar biasa, ini patut kita tiru. Qad qala anhul Imam Ahmad. Nah, bagaimana sih pandangan dari Imam Ahmad? Imam Ahmad sungguh beliau mengatakan kanal Imam Syafi'i kasyamsi lid dunya. Ada Imam Syafi'i itu bagaikan matahari di dunia ini, wakal afiyati lil badan, dan seperti afiat pada badan. Fahal taro lihadaini, lalu apakah engkau melihat lihadaini pada dua hal ini? Man khalafa, nah siapa yang menggantikan dari kedua itu? Nah, dalam artian Imam Ahmad mengatakan siapa yang dapat menggantikan dari keduanya? Ya, seperti matahari menggantikan matahari di dunia dan afiyah li badan. Gitu. Wa qala rahimahumullah, dan telah berkata Imam Ahmad pun berkata, kanal fiqhu kuflan. Fikih itu adalah kunci dari atas ahlinya, hatta fatahahullahu bisyafi'i, sampai Allah Subhanahu wa taala memberi kemudahan, membukakan akan fikih tersebut bisyafi'i, kepada Imam Syafi'i. Wa qala fihi al-Imam Abu Zur'ah,
Dan begitupun kata Imam Zur'ah mengenai Imam Syafi'i, ma'a'lamu ahadan, aku tidak mengetahui seseorang a'zoma minnatan, yang mana besar, paling besar jasanya, ala ahlil Islam, atas penduduk Islam, minasyafi'i, daripada Imam Syafi'i rahimahumullahu ta'ala wa radhiya anhum. Semoga Allah memberikan kasih sayang kepada Imam Syafi'i dan memberi ridhonya kepada Imam Syafi'i. Nah, mudah-mudahan dengan kita belajar biografi Imam Syafi'i, kita makin tertarik untuk mengkaji daripada pelajaran-pelajaran Islam mengenai sejarah, mengenai bahasa, fikih, tauhid dan yang lainnya. Mudah-mudahan kita istiqomah dalam belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.